Hai, welcome back. Oke, kali ini saya akan membahas tentang penilaian tengah semester 1 tahun ajar 2020-2021 untuk matematika wajib kelas 10. Nah, nomor 1 di sini diberikan soal nilai mutlak 8 min 10 min 6 nilai mutlak min 1 min 9. Oke. 8 min 10 otomatis ini nilai mutlak min 2 ya. Nilai mutlak min 2, min 6, min 10, nilai mutlak min 10 kayak gitu. Kalau nilai mutlak, nilai yang negatif dalam nilai mutlak itu menjadi positif kayak gitu ya. Jadi 2 min 6 kali 10. Jadi di sini dapatnya 2 kurang 60 atau minus 58. That's it, nomor 1. Next, nomor 2. Nomor 2 sama aja, caranya seperti yang nomor 1. Berarti nilai mutlak 11 min 22 minus nilai mutlak 8 kuadrat per 6. 11 min 22 min 11. Kalau nilai mutlak kan jadi positif ya, langsung saja min nilai mutlak 8 kuadrat 64 per 6 ya, tinggal diselesaikan aja ya. Hal itu saya rasa tidak jadi masalah. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3, cara gampangnya untuk menyelesaikan soal ini, dari definisi, kita mempunyai dua nilai di dalam nilai mutlak ini. Bisa saja nilainya positif jika yang di dalam mutlak ini lebih dari sama dengan 0. Atau bisa saja dia negatif jika yang di dalam mutlak ini kurang dari 0. So, simpelnya bisa diselesaikan kayak gini loh. 2x min 10 sama dengan 2, atau ada yang negatif. Negatifnya taruh aja di 2 juga bisa ya. Berarti 2x min 10 sama dengan min 2. Kayak gini kita hack juga bisa. Bukan hack sih ya, emang boleh aja. 2x sama dengan 12, x sama dengan 6. Sini 2x sama dengan 8, x-nya 4. So, penyelesaiannya 4 dan 6. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita harus tahu sifat nilai mutlak yang menyebutkan seperti ini. Jika diberikan nilai mutlak x, itu sama artinya dengan akar dari x kuadrat. Apa yang ada di dalam mutlak ini kita kuadratkan terus kita akarkan. Sama dengan itu. Oke, beranjak dari sifat tersebut bisa kita selesaikan. Nilai mutlak 4x min 5 itu kita ubah menjadi nilai mutlak 4x min 5 kuadrat terus kita akarkan sama dengan x min 7 kuadrat terus kita akarkan. Kalian harus paham dulu, nilai mutlak itu pasti hasilnya haruslah positif gitu kan. Apapun hasilnya penyelesaian di sini haruslah positif gitu kan. Jadi kita boleh saja mengkuadratkan kedua ruas ini. Sehingga hasilnya 4x min 5 kuadrat sama dengan x min 7 kuadrat. Nah, sekarang kita pindahkan x min 7-nya ke depan, berarti 4x min 5 kuadrat min dalam kurung x min 7 sama dengan 0 kuadrat ya. Nah, ada aturan di SMP biasanya dulu, ada aturan menyebutkan kayak gini. Jika ada nilai a min b, terus a plus b, bisa diselesaikan dengan a kuadrat min b kuadrat. Sehingga di sini bisa kita buat ini adalah a kuadrat dan di sini b kuadrat. So, bisa kita ubah kayak gini jadinya. 4x min 5 plus min b min x plus 7 jadinya. Kali ke dalam minnya gitu ya. Dan lagi satu dijumlah a tambah b, berarti 4x min 5 plus x min 7 sama dengan 0. So, sederhanakan, dapat 3x plus 12 and another one is 5x min 12 sama dengan 0. So, nilai x-nya yang pertama 3x plus 12 sama dengan 0 dan 5x min 12 sama dengan 0. 3x sama dengan min 12, x-nya min 4. Lagi satu, 5x sama dengan 12, x-nya sama dengan 12 per 5.
Oke, ada dua nilai, X-nya min 4 dan 12 per 5. Tulis saja X sama dengan X himpunan penyelesaiannya adalah min 4 dan 12 per 5. That's it. Next. Oke, soal berikutnya di sana nilai mutlak 2X plus 4 min nilai mutlak 5X min 10 sama dengan 8. So, di sini kita gunakan definisi. Jadi step pertama, bisa saja nilai 2X plus 4 ini positif. Jadi 2X plus 4 jika 2X plus 4 itu sendiri lebih dari sama dengan 0. So, di sini kita bisa selesaikan X lebih dari sama dengan 2X ya, min 4, X lebih dari sama dengan min 2, 4 per 2 ya. Oke. Nah, bisa saja nilainya negatif. 2X plus 4 jika 2X plus 4-nya kurang dari 0. Sama hasilnya X kurang dari min 2. Sama ya, min 2 ya. Tinggal kita pindah-pindah aja, cuma tandanya aja yang beda. Ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari. Oke. Yang lagi satu, yang ini. 5X min 10 bisa saja nilainya positif, 5X min 10, jadi nggak ada negatifnya jika 5X min 10 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita tuliskan X lebih dari sama dengan 10, X-nya lebih dari sama dengan 2. Kayak gitu. Oke, lagi satu. Di sini bisa saja nilainya negatif 5X min 10 jika 5X min 10 kurang dari 0, atau langsung saja X kurang dari 2. Oke, ada beberapa hal penting yang harus kalian tandai di sana. Nah, hal pentingnya ini. Jadi ini pertama, dan intervalnya X kurang dari min 2. Ini kalian harus garis bawahi. Oke, sekarang analisis interval. Pada analisis interval kita bisa tuliskan. Jadi yang paling kecil di sini min 2. X min 2 dan 2. Nah, untuk penyelesaiannya ada 3 area di sini. Area pertama, kedua, dan ketiga. Berarti di area pertama yaitu X yang kurang dari min 2. Yang kurang dari min 2 kan ini ya. X yang kurang dari min 2. Berarti min di sini ada min dalam kurung 2X plus 4. Nah, terus ke kanan dari min 2 ada X yang lebih dari min 2. Berarti ada 2X plus 4. Kita buat kurung aja juga, 2X plus 4. Dan di sini juga yang lebih dari kan, 2X plus 4. Nah, sekarang ini dari 2 ini. Kurang dari 2, nilainya adalah minus. Yaitu ke sini ya. Kurang dari 2, berarti minus 5X min 10. Ke kiri, minus 5X min 10. Nah, yang lebih dari 2 ini nilainya 5X plus 10. Sorry, min 10. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, penyelesaian pertama ini nilai yang paling kiri kita ambil ya. Di sini nilainya kita ambil yang negatif dulu. Oke, untuk X yang kurang dari min 2. Berarti hasilnya 2X plus 4 ini negatif, min dalam kurung 2X plus 4 minus yang nilai mutlak ini hasilnya negatif juga, min 5X min 10. Oke, wait. Sama dengan 8. Nah, kita selesaikan. Di sini kita dapatkan min 2X min 4 plus 5X min 10 sama dengan 8. Kalian selesaikan secara mandiri di sini. Dapat 3X sama dengan min 14 ya. Min 14 bawah sini. Jadi positif 22. Oke, X
sama dengan 22 per 3. Oke, apakah 22 per 3 itu kurang dari min 2? Ya, jelas tidak ya. Berarti di sini adalah bukan penyelesaiannya. Untuk daerah yang X yang nilainya 22 per 3 bukan penyelesaiannya, BP. Saya singkat BP. Yang di tengah-tengah, nilai mutlak 2X plus 4-nya positif. Jadi yang tengah-tengah, min 2 lebih dari sama dengan X kurang dari 2. Oke, 2X plus 4, and then min dalam kurung 5X min 10 sama dengan 8. Kita selesaikan 2X plus 4 plus 5X min 10 sama dengan 8. 2X tambah 5X 7X min 6 sama dengan 8. 7X sama dengan 14, X-nya 2. Oke, apakah X sama dengan 2 merupakan penyelesaiannya? Jelas bukan, karena di sini lebih tepatnya X-nya kurang dari 2 ya. Oke, sehingga ini juga bukan penyelesaian. Yang terakhir ini semuanya positif. Berarti 2X plus 4 untuk interval apa nih saya belum buat ya. Sabar. X lebih dari sama dengan 2 untuk interval yang di sini, bagian sini. X yang lebih dari sama dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan 2X plus 4 min dalam kurung 5X min 10 sama dengan 8. 2X plus 4 min 5X plus 10 sama dengan 8. Min 3X sama dengan 14 ya. 14 bawah sini berarti 6 ya. 6. X sama dengan 2. Oke. Apakah 2 berada pada interval ini? Iya. Karena di sini ada tulisan X lebih dari sama dengan 2. Berarti ini penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya hanya satu aja, yaitu 2. That's it. Nah, nomor 6. Di sini untuk soal nomor 6 ini nilai mutlak yang bentuknya pecahan ya. Min 1 per 4X plus 3. Gitu ya. Coba kalian bayangkan, sama dengan 1. Coba kalian bayangkan, jika jika nilai mutlak yang bentuknya pecahan kayak gini, apapun hasilnya nanti di sini di dalam nilai mutlak ini, kalau sudah dimutlakan pasti positif. Kayak gitu ya. Pasti positif. Jadi boleh saja kita buat seperti ini. 2X min 1 kita mutlakkan per 4X plus 3 kita mutlakkan juga, kayak gitu, sama dengan 1. So, yang ini 4X plus 3 ini kali ke samping, berarti kita dapatkan nilai mutlak 2X min 1 sama dengan nilai mutlak 4X plus 3. Nah, cara yang sama seperti yang bisa kita gunakan tadi di soal nomor 4 gitu ya, sama caranya. Coba, bagi yang lupa silahkan putar kembali videonya. Atau kalian coba sendiri. Oke, saya skip ya. Sama caranya, seperti yang nomor 4. Next, nomor 7. Nah, nomor 7 ini Nomor 7 ini soalnya kelihatan mudah. Namun, hati-hati jangan kejebak. 2X min 20 nilai mutlak sama dengan minus 5. Apapun nilai yang nantinya muncul di dalam nilai mutlak ini, terus kalau dimutlakan hasilnya positif. Sehingga tidaklah mungkin hasilnya negatif. So, di sini adalah himpunan penyelesaiannya nggak ada. Tidak ada penyelesaiannya. Nggak ada himpunan penyelesaiannya. Himpunan kosong atau tidak ada penyelesaian. That's it. Oke, nomor 8. Tentukan daerah penyelesaian pada samaan dengan nilai mutlak X kuadrat plus 5X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Nilai mutlak ya. Nah, untuk penyelesaian ini ada aturan yang menyatakan seperti ini. Aturannya menyatakan jika nilai mutlak X kurang dari A, itu bisa kita selesaikan dengan min A kurang dari X kurang dari A. Kayak gitu ya. Jadi di sini bisa kita buat min 2 kurang dari X kuadrat plus 5X plus 2 kurang dari sama dengan ya 2. Nah, berarti kalau kita ambil satu persatu, X kuadrat plus 5X plus 2
Ini 2-nya kita pindah sini jadi 4 ya. Oh, 24 jadinya. 4 gitu ya. Nah, di sini ntar salah nulis saya. Sini harusnya kurang dari 0. Oke. Ya, 0 kurang dari x kuadrat plus 5x plus 4. Nah, yang lagi satu, x kuadrat plus 5x, 2-nya pindah, habis ya, hilang ya, 0, kurang dari 0. Ini 2-nya pindah ke sini kan jadi min 2, kayak gitu ya. Kita ambil satu persatu. Oke, kita cari atau pembuat 0-nya kita temukan ya. Berarti di sini pembuat 0-nya, kita cari dulu. Untuk pembuat 0, x kuadrat plus 5x plus 4. Di pembuat 0-nya, x plus 4 plus 1. Ya, jadi x-nya min 4, dan lagi satu x-nya min 1. So, intervalnya bisa kita buat di sini min 4, terus min 1. Kita tes dengan 0, uji 0 ya. 0 kan ada di bagian kanan, berarti kalau kita ganti x-nya dengan 0, hasilnya 4. Ini 0, 0, kan hasilnya 4, gitu ya. Berarti apakah 4 lebih dari 0? Yes, positif ya. Hasilnya positif ke sini. Jadi ini negatif, ini positif ke sini. Nah, itu penyelesaiannya. Next, another one is x-nya kita keluarkan, x plus 5. Oke, kita cari pembuat 0-nya dulu. Nah, yang pertama, x saja, berarti artinya x sama dengan 0. Lagi satu, x plus 5. X plus 5 itu artinya x plus 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5. 0 dan min 5. Tes dengan uji, taruh sini di intervalnya 0 ya. Nah, kita tes yang mana aja kalian boleh tes. 0 boleh, 1 boleh. 1 boleh juga ya, 1 di sini misalkan, di bagian kanan kan 1, kita substitusi ke sini, 1 kuadrat tambah 5 kali 1, berarti hasilnya 6. 6 kurang dari 0 kah? Tidak ya, yang kita cari adalah hasil yang negatif di sini, sedangkan di sini hasilnya positif, yaitu 6. Jadi di sini kita dapatkan, oke, tengah-tengah ini ya, yang negatif. Nah, sekarang kita iriskan antara interval yang pertama dan kedua itu. Paling kiri adalah min 5. Terus ada min 4, terus ada min 1, terus ada 0. Nah, untuk min 5 dan 1, intervalnya ke sini. 4 ke sini. Dan 0 ke kanan. 5 sampai 0 ya. Saya salah buat. 5 sampai 0, sorry. 5 sampai 0 gitu. Min 4 ke sini. 1 ke kanan. Oke, berarti irisannya ini 1, 2. Ya, 2 buah. Jadi di sini penyelesaiannya min 5 kurang dari x kurang dari sama dengan min 4 atau min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 0. That's it. Next. Kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk nomor kena soal nih. Waduh, semuanya kelihatan jadinya. Oke, saya rasa cukup. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu tentang apa itu? Pergerakan suatu titik dalam koordinat kartesius, tentukan nilai absis dan memenuhi peredaksamaan ini. Tentukan nilai x yang memenuhi peredaksamaan tersebut. Oke, gini. Kita asumsikan atau kita misalkan x min 2 ini adalah a. Ini adalah a ya. Nilai mutlak x min 2 adalah a. Berarti a kuadrat plus 3a kurang dari 10. So, bisa kita buat a kuadrat plus 3a min 10 kurang dari 0. Nah, di sini bisa kita cari pembuat 0-nya dulu. Berapa kali berapa? Hasil kalinya adalah 10, kalau dijumlah hasilnya min 10 ya, kalau dijumlah hasilnya 3. Berarti min 2 dan plus 5. Pembuat 0-nya kita temukan dulu. Berarti x sama dengan 2, and then x sama dengan min 5. Kok x ya?
A ya. Sorry. A. Nah, A-nya itu kita misalkan tadi apa? A-nya itu ini kita misalkan. X min 2. A sama dengan X min 2 mutlak. Oke, nilai mutlak X min 2 sama dengan 2, lagi satu nilai mutlak X min 2 sama dengan min 5. Yang ini udah mustahil, impossible. Tidak ada nilai mutlak yang hasilnya minus, berarti ini udah nggak mungkin. Yang ini kita bisa selesaikan. Berarti X min 2 sama dengan bisa saja positif, atau X min 2 sama dengan bisa saja negatif gitu ya. Ini sebetulnya dari definisi, cuman ini cara singkatnya aja. X sama dengan 4, lagi satu X sama dengan move it 0. Jadi penyelesaiannya adalah 0 dan 4. Kayak gitu ya. Next. Selisih antara panjang dan lebar sudut pusing panjang kurang dari 5 cm. Berarti panjang kurang lebarnya itu kurang dari 5 cm. Dan haruslah positif ya. Nggak mungkin selisihnya itu negatif. Selisih harus positif. Jika keliling persegi panjang adalah 64, berarti keliling sama dengan 64. 2P dalam kurung tambah L sama dengan 64. P tambah L sama dengan 32. And then P-nya sama dengan, yang ditanya lebarnya kan ya? Yang ditanya, iya, batas dari lebar. Berarti P-nya kita harus dapatkan 32 min L. So, ganti di sini, nilai mutlak 32 min L kurang dari 5. Berarti min 5 kurang dari 32 min 2L kurang dari 5. Itu ya, itu aturan penyelesaian yang tadi yang saya jelaskan di nomor 8 ya. Oke, kita hilangkan 32-nya, berarti semua ruas dikurangi 32. Ini kalau kita kurangi 32, maka kita dapatkan hasilnya min 37 ya, kurang dari min 2L kurang dari 5. No, 32 kurang ini ya, 5 kurang 32 berapa ya? Berapa? 17, 27 ya, minus 27, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ambil semuanya dibagi 2, berarti tandanya berubah gitu ya. Jadi tandanya berubah kayak gini. L, semua bagi min 2. Ini jadinya 37 per 2. Positif jadinya, min bagi min ya. Sini jadinya 27 per 2. Semua bagi min. Ya. Berarti L-nya itu rentangan antara, kalau 37 bagi 2 berapa ya? 18,5 kurang dari L, lebih dari 27 bagi 2 itu kira-kira 13,5. Nah, rentangan segitu, sentimeter. Oke, that's it. Next. Oke, nomor 11. Sebuah perusahaan es mendirikan toko es krim A di kilometer ke-20. Oke, kita anggap di sini es krim A di kilometer ke-20. Pada suatu jalan toko es krim B di kilometer 80. Alright, B di kilometer 80. Jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan toko es krim baru, memiliki jarak 10 km terhitung dari toko es krim B. Oke, 10 km ya. Es krim B. Berapakah toko es krim baru yang mungkin, berapa kilometerkah toko es krim baru yang mungkin didirikan? Yang mempunyai jarak berapa ya? Lebih dari ya. Mempunyai jarak lebih dari. Berarti kesininya 10 cm udah 70. Kesini 10 cm udah 90 ya. Berarti lebih dari 10 cm, berarti dia harus kurang dari toko es krim C lah kita anggap ya. Harus kurang dari 70 km, harus kurang dari kilometer ke 70, dan dia harus lebih dari kilometer ke 90. Ini soal penalaran kalau nggak salah nih ya. Oke, next. Um, 12. Himpunan penyelesaian dari peredaksamaan 4 lebih dari X per 2X plus 5. Oke, syarat pembuat 0 yang pertama yang di atas, X sama dengan 0, selesai. Yang di bawah, pembagi tidak bolehlah 0, berarti 2X plus H, ini ada 4 ya. Kita harus pindahkan dulu 4-nya ya ke ruas kanannya, sorry.
Nah, sini jadi 0 lebih dari X per 2X plus 5 min 4, gitu ya, per 1. Samakan penyebut X per 2X plus 4 min 4 dalam kurung 2X plus 5 kali 2X plus 5, satunya juga kali segitu. Sehingga kita dapatkan, kalian kalikan sendiri ya, saya langsung aja di sini. Berarti kita dapatkan min 7X min 20 per 2X plus 4. Itu. Bagian atasnya pembuat 0. 7X min ya. Min 20 sama dengan 0, berarti X sama dengan 20 per min 7. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian bawah tidak boleh 0. Jadi pembagi itu, kalau bentuknya rasional kayak gini, nggak boleh 0. Karena tidak terdefinisi jadinya. Plus 4 tidak sama dengan 0. Berarti ini X-nya kita dapatkan min 2. Sehingga bentuknya kita dapatkan, ini kurang lebih berapa ya? 20 per 7 itu kurang lebih berapa ya? 2, sekian ya. 2 lebih ya? Min 2 lebih. Sisanya lagi berapa? Lagi 6 ya. Berarti 2,9 lah kurang lebih. Ya, di sini berarti min 20 per 7 dan di sini min 2. Semua interval ini terbuka karena min 2-nya nggak boleh ikut ya, tidak sama dengan nih. Dan yang ini interval terbuka juga. Ini tidak boleh 0. Sedangkan ini pembuat 0-nya. Nah, yang kita cari adalah nilai dari persamaan itu yang kurang dari 0, which is itu artinya negatif. Kita cek dengan 0. 0 berada di bagian paling kanan dari daerah-daerah ini. 0 ada di bagian paling kanan. Jadi kita cek di sini apakah hasilnya. Kita ganti pakai 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Min 20 per 4, berarti negatif ya. Sini jadi yang negatif, positif, negatif. Yang kita cari adalah yang kurang dari 0, yang negatif. Ketik sini, sini. X kurang dari min 20 per 7, and then another one is X lebih dari min 2. Ya, atau nulisnya boleh juga di sini min 2, di sini X-nya ya itu lebih dari atau min 2 kurang dari X atau X lebih dari min 2. Serah kalian. Next, nomor berikutnya. Saya hapus dulu ya. Nomor berikutnya 6 kurang dari akar 2X min 5. Oke. Syarat yang pertama. Yang pertama, nilai yang ada di dalam akar ini tidak boleh negatif. Karena kalau nilai yang negatif, itu akan menjadi tidak terdefinisi. Ya. Jadi, haruslah yang pertama, 2X min 5 itu at least 0. Gitu. Berarti, X-nya harus lebih dari 5 per 2. Kita pindah 5-nya dan bagi 2. Ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita selesaikan biasa. Penyelesaian biasa. Penyelesaian biasanya adalah ya kuadratin aja, ini sama-sama dikuadratin ya. Berarti 36 lebih dari ini kalau dikuadratin kan hilang akarnya, 2X min 5. Min 5-nya pindah, berarti kita dapatkan 41 lebih dari 2X. X kurang dari 41 per 2. Oke, kita iriskan. X lebih dari 5 per 2. 5 per 2 di sini ya. Ini interval terbuka ya. 5 per 2. Terus X 41 per 2. Per 2. Dia lebih dari, X-nya lebih dari sini. Dan di sini X-nya kurang dari. Yap, itu ya. Di penyelesaiannya daerah sini ya. 5 per 2 lebih dari X kurang dari X kurang dari 41 per 2. That's it. Next, nomor 14. Nomor 14, Fahrul diminta gurunya untuk menyelesaikan kurva dari f(x) sama dengan x plus 2 per x plus 2.
pada kertas milimeter blok. Jika Fahrul menginginkan daerah intervalnya min 2 hingga 2, maka daerah asal fungsi tersebut. Oke, intervalnya di antara itu. Berarti daerah asalnya ya, tanya ya. Berarti X-nya ya. Berarti X min 2 kurang dari Fx kurang dari 2. Kita baca lagi. Intervalnya min 2 hingga 2. Berarti ini sama dengan ya. Min 2 hingga 2 ya. Berarti di sini kita bisa selesaikan min 2 kurang dari X plus 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, kita ambil satu persatu. Min 2 kurang dari sama dengan X plus 2 per X plus 2. Kita selesaikan bahwa sini berarti min 2 dalam kurung X plus 2 kurang dari X plus 2. Kayak gitu ya. Loh, X plus 2, X plus 2. Oh, ini mungkin maksudnya min salah satu ya. Bukannya plus, keduanya min mungkin ya. Keduanya plus. Kan satu artinya kalau keduanya plus. Yap, gitu ya. Nah, ini min. Ini min. Oke, kita selesaikan. Nah, aturan yang pertama pembuat nolnya ini jelas min 2, terus di bawah tidak boleh negatif, yang dimana artinya, oke deh, kita selesaikan aja. Ini pindahkan aja dulu duanya ya. Daripada dengan bicara 0 kurang dari sama dengan X plus 2 per X min 2 plus 2. Kita selesaikan. Kurang dari ini kan per 1, kalian samakan penyebut, saya langsung saja di sini. Berarti 3x min 2 gitu ya, per x plus min 2, kayak gitu ya. Oke. Nah, yang pertama pembuat 0, 3x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya 2 per 3. Terus yang di bawah, x-nya tidak boleh 2 atau tidak sama dengan 2. So, yang dicari adalah nilai yang positif, berarti kita dapatkan 2 per 3. Ini interval tertutup, karena ini sama dengan ya. Jadi 0-nya boleh ikut. Ini terbuka, 2. Yang kita cari yang positif. Kita cek 0-nya berada di bagian paling kiri. Jadi kalau kita substitusikan ini 0, hasilnya negatif. Berarti di sini negatif, positif, negatif. Yang kita cari yang positif. Situ ya. Yang kedua, yang ini. X plus 2 per X min 2 kurang dari 2. Sama dengan 2. Pindah 2-nya, X plus 2 per X min 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan. Berarti di sini kita dapatkan min X plus 6. Gitu ya. Min X plus 6. Ini samakan menyebut aja kalian kalau mau mencoba. Kurang dari sama dengan 0. So, yang pertama pembuat 0 bagian atas, min X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Ya. Yang di bawah, tidak boleh 0, X min 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2. Kita tes, terpal. Oh, X tidak sama dengan 2, tidak boleh ikut ya. 6-nya boleh ikut. Berarti, kita cari yang negatif. Kita lihat 0 berada di bagian paling kiri. Berarti ini kalau kita ganti 0, hasilnya negatif, positif, negatif. Kita cari yang negatif di sini ya. Oke, kita gabung interval 1 dan interval 2. Nah, di sini kita dapatkan 2 per 3. Interval tertutup, terus ada 2, terus ada 6. 6. Itu ya. Interval tertutup juga di sini. Nah, di sini intervalnya ke sini ya. Dan lagi satu dari min 2 ini ke kiri. Dan ini ke kanan. Oke, berarti penyelesaiannya di sekitaran sini. 2 per 3 X kurang dari 2. Ini sama dengan ya. 2 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. That's it. Next. Oke, nomor 15. Nah, di nomor 15 ini diberikan soal,
diberikan soal himpunan penyelesaian dari perbedaan x kuadrat min 3x min 10 kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya aja langsung. X kuadrat min 3x min 10. Kita cari pembuat nolnya, berarti x min 5 plus 2. Nah, x-nya 5 dan x-nya 2. Min 2 ya. Oke, kita buat analisis intervalnya. Min 2 dan 5. Yang kita cari adalah interval tertutup ya. Karena ini sama dengan. Oke, yang kita cari adalah yang negatif. Ada soal kurang dari sama dengan gitu ya. Berarti kita cari yang negatif. Uji 0. 0 ada di tengah-tengah kayak gini. Iya, di sini. Berarti kalau ini 0, min 10, hasilnya negatif. Positif. Jadi penyelesaiannya adalah antara itu. Min 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 5. Nomor selanjutnya, nomor 16. Nomor 16, himpunan penyelesaian dari x plus 2 ya, lebih dari akar x kuadrat min 5x plus 6. Oke, untuk soal ini, kita harus tahu syarat yang tadi. Nilai di dalam akar ini haruslah positif. Ya, at least 0, tidak boleh negatif. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 lebih dari sama dengan 0. Sama kayak tadi sebetulnya. Perlu saya jelaskan lagi nggak ya? Ini sama seperti yang tadi sebetulnya. Cari pembuat nolnya kita faktorkan aja, langsung saja saya jawabannya 3 dan 2 ya. X-nya 2 gitu. Jadi kalau ini simpan aja dulu. Atau buat intervalnya boleh juga. Intervalnya 2, 3 itu ya. Nilai yang dicari adalah positif. Kita cek 0. 0 ada di bagian sini. Kalau cek 0, 0 hasilnya positif, ini negatif, positif. Sini berarti ya. Dan itu interval tertutup. Alright, next. Selesaikan kayak biasa yang berikutnya. Selesaikan kayak biasa, kita dapatkan, kuadratkan di sini ya. Berarti x plus 2 dikuadratkan lebih dari x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kita selesaikan di sini dapat x kuadrat plus 4x plus 4 lebih dari x kuadrat min 5x plus 6. Kumpulkan x-nya ke depan, berarti kita dapatkan semua ya, semua kumpulkan ke depan, kita dapatkan x kuadrat min x kuadrat plus 4x plus 5x plus 4 min 6 lebih dari 0. Berarti di sini 9x min 2 lebih dari 0. Berarti x lebih dari 2 per 9. Nah, x-nya lebih dari 2 per 9. 2 per 9 itu kurang lebih 0, sekian lah ya. Berarti di kirinya 2 lah intinya. Nah, kita gabungkan. Paling kiri adalah 2 per 9. Ya. Dan dia lebih dari. Ini interval terbuka. Lihat tandanya, nggak ada sama dengan. Nah, di sini interval tertutup itu 2, terus 3. Nah, di sini ke kiri, ke kanan. Terus ini 2 per 9-nya ke kanan. Nah, berarti penyelesaiannya sini ya. Dan lebih dari 3. Jadi, kita bisa buat penyelesaiannya 2 per 9 lebih dari x kurang dari sama dengan 2. Terus, dan x-nya lebih dari 3. That's it. Oke. Sama dengan, sorry. Ini lebih dari sama dengan 3. Nah, next. Kita hapus dulu ya. Oke, next. Nomor 17. Nah, di nomor 17 ini, soalnya suatu model kerangka balok dibuat dari kawat dengan ukuran panjang x plus 6 dan lebar x plus 3. Saya pakai biru dan bosan pakai hijau loh. X plus 6, lebar x plus 3, tinggi x. Jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari, oke berarti kurang dari sama dengan ya, plus x plus 3, kok saya tambahkan? Belum saya bilang gininya, tentukan panjang kawat ya. Jika total kawat seluruhnya, ya berarti total rusuk ya, yang dimaksud plus x gitu. Maksudnya gini, jadi total rusuk semuanya, kalau dibalok, berarti kan panjangnya ada 4 buah. 4 kali. Lebarnya juga ada 4 buah. Kali 4. Tingginya juga ada 4 buah.
Dengan kata lain, kita bisa kurung aja semuanya ini, terus kali 4. Dan dia itu tidak lebih dari 132. Berarti kurang dari sama dengan 132, gitu ya. Nah, kita jumlahkan biasa saja di dalam gininya. Berarti 3x plus 9 kurang dari sama dengan 132, gitu ya. Nah, 3x plus 9 kurang dari sama dengan, di sini dapatnya 33 ya. 33. Berarti kita selesaikan dengan aturan yang tadi. Sama ya. Sama dengan aturan apa namanya? Pertidaksamaan. No, ini bukan nilai mutlak ya. Kita pindahkan aja langsung. 3x kurang dari sama dengan apa jadinya? 24. X kurang dari sama dengan 8. Nah, X-nya paling besar adalah 8. Berarti maksimum, berarti X-nya pakai 8 aja. Kalau maksimum tanya, ya ganti X-nya 8. Berarti di sini panjangnya kita dapatkan X plus 6, berarti hasilnya 14. Lebarnya kita dapatkan X plus 3, berarti 8 tambah 3, 11. Dan tingginya sama dengan 8. Nah, kita selesaikan aja. Tinggal kali aja volumenya ya. Saya nggak usah lagi mengalihkan sepertinya. Kalian bisa. Oke, next. Next, nomor 18. Pak Irwan memiliki sebuah mobil box mengangkut barang dengan daya tidak lebih dari 600 kg. Apa ini ya? Pak Irwan adalah berat ya. Ini berat. Pak Irwan adalah 50 kg dan ia mengangkat kotak barang yang setiap kotak beratnya 10 kg. Oke. Jika Pak Irwan mengangkat 110 kotak, tentukan berapa kali minimum pengangkutan dilakukan. Oke, gini. Mobil box tersebut mampu mengangkut barang tidak lebih dari 600. Berarti apapun nanti kita dapatkan, persamaannya di sini itu harus kurang dari sama dengan 600 gitu ya. Nah, di dalam mobil box ini ada Pak Irwan, berarti 50 kilo udah. Dan ia akan mengangkut kotak yang beratnya 10 kilo. Satu kotak ya, setiap kotak beratnya 10 kilo. Jika Pak Irwan mengangkut 120 kotak, berarti dia mengangkut 120 kotak, tentukan berapa kali minimum pengangkutan kotak dilakukan. Tambah 10 berapa kotak lah pengangkutan pertama sekali pengangkutan dilakukan kayak gitu. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini haruslah nilai mutlak ya, haruslah kurang dari 600 gitu beratnya. Dan dia berat tidak mungkin negatif, makanya kita tambahkan nilai mutlak sini. Sehingga penyelesaian biasa kita dapat lakukan min 600 kurang dari sama dengan 50 plus 10x kurang dari sama dengan 600. So, kita hilangkan 50-nya, sama-sama kurang 50 semua, berarti min 650 kurang dari sama dengan 10x kurang dari sama dengan 550. Semua bagi 10, berarti di sini 65 ya. Lebih dari sama dengan X, dari sama dengan 550. So, berarti X-nya ada di rentangan, berapa kali pengangkutannya ya? Ada di rentangan 65, minus 65 kurang dari X kurang dari 550. Nah, ini yang minus nih tidak mungkin dilakukan. Yang paling banyak atau paling maksimum 550. Bagi 10 ini belum ya tadi ya. Hilang ya nolnya, 55 ya. Berarti yang paling banyak dilakukan adalah 55 kali. Sekarang kita bagi. Sorry kok 55 kali? 55 kotak ya. Sekarang kita bagi 120 kotak itu kita bagi 55 20 kotak tuh kita bagi menjadi 55 kotak. Untuk sekali pengangkutan maksimum 55 kotak. Berarti ini kalau sama-sama bagi 5 dapatnya 24 ya. Ini 11. 24 bagi 11 tuh 2
koma sekian lah ya. Nah, tidak mungkinlah pengangkutan terjadi 2, sekian kali. Emang terpotong jalannya di tengah jalan, nggak mungkin ya. Berarti ini dibulatkan jadi 3 kali. 3 kali pengangkutan. Selalu bulatkan ke atas. Ingat, selalu bulatkan ke atas. Tidak mungkin nih orang, ini mobil misalkan. Mobil. Jalan ke sini sekali, 2 kali. Terus 2,5 kali. Emang berhenti di jalan, tengah-tengah jalan. Nggak mungkin kan. Jadi dibulatkan menjadi 3 kali. Kayak gitu ya. Karena 24 bagi 11 itu 2, lebih. 2, sekian lebih. Jadi dibulatkan 3 kali. That's it. Last one. Nomor terakhir. Nah, untuk nomor terakhir di sini Pak Asrul, guru bimbingan konseling, sedang membuat laporan berupa grafik tingkat kehadiran siswa selama satu proses bulan berlangsung. Pak Asrul dihadapkan dengan 2 kurva yang akan digambarkan milimeter. Kurva pertama adalah Y sekian dan kurva kedua Y2 sama dengan X. Batas nilai X yang dibutuhkan Pak Asrul menyelesaikan perhitungan jika kurva X1 harus selalu berada di bawah Y2. Y1 ya maksud saya tadi ya. Harus selalu berada di Y2. Berarti akar X min 5 harus kurang dari X. Selalu berada di bawah Y2. So, X min 5 itu tidak boleh atau lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 5. Ini kita selesaikan biasa. X min 5 kurang dari X kuadrat. Bawah samping 0 kurang dari X kuadrat plus 5, min X ya. Min X plus 5. Oke, nah kita selesaikan ya. Berapa nih jadinya ya? Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berapa ya? Berapa kali 5? Jumlah jadi minus 1. Nggak ada ya? Ada, pakai rumus ABC. Paksa. Rumus ABC, B kuadrat berarti 1 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti 1 ya, plus minus akar. Ini udah nggak mungkin jadinya, ini negatif jadinya di dalam. Coba kalian lihat, 1 kuadrat min 1 kuadrat min 4 kali A kali 1 kali 5. Ini jelas negatif hasilnya. Akar negatif tuh nggak bisa atau undefined. Mungkin kita ubah soalnya sedikit. Apa ya? Wait. Saya pikir dulu. Di sini kita pakai misalkan plus 5 ya, plus 5. Nah, kalau di sini plus 5 bisa ini plus X-nya lebih dari min 5. Terus di sini nilainya min 5. Kayak gitu. Kok min 5? Plus berapa ya? Plus 12 deh, plus 12. Plus 12 ya, sorry. Plus 12. Ini jadi min ya? Min 12 jadinya ya. X lebih dari min 12. Sini jadi plus 12. Saya hapus aja deh bagian ini. Oke, di sini jadinya X lebih dari sama dengan min 12. Yang kedua, X plus 12 kurang dari X kuadrat. So, X kuadrat min X min 12. Nah, ini bisa kita faktorkan, kita cari pembuat nolnya, berarti X min 4, X plus 3. Itu ya, dx-nya sama dengan min 3 dan lagi satu x-nya 4. So, kita cari yang positif karena dia nyuruhnya lebih dari 0 ya. Ininya lebih dari 0, berarti di sini min 3, sini 4, terpal terbuka 4. Nah, kita tes 0. Kalau 0 hasilnya negatif, dari sini negatif, positif. Yang kita cari yang positif sini ya. Nah, kita gabungkan dengan interval yang pertama, yaitu x-nya lebih dari min 12. Min 12 jelas ada di sini min 12. Berarti dia lebih dari ke kanan ya. Nah, irisannya di sini. Jika tentukan batas-batas nilai x, ini batas-batas nilai x-nya ya. Ini sama dengan berarti min 12
lebih dari sama dengan X kurang dari min 12 kurang dari X kurang dari min 3. Udah mulai hang nih, udah malam. Dan 4 kurang dari X. That's it, itu batas-batasnya ya. Oke, mungkin itu aja latihan soal untuk penilaian tengah semester 1 tahun ajar 2020-2021. Semoga bermanfaat. Bye.